Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 333-723-0034. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari CNN atau Centralized Network Neural Network. Nah, di sini pertama di bagian import, di sini kita menggunakan TensorFlow ya. TensorFlow ini tugasnya untuk bisa menganalisis data yang akan kita masukkan nantinya. Nah, di sini kita menggunakan TensorFlow datasetnya dari menggunakan MNIST yang dimana isi data ini tuh berupa gambar-gambar berupa angka dari angka 0 sampai angka 9 yang ditulis menggunakan tangan. Nah, di sini ada preprocessing untuk image, jadi nanti bakal kita melakukan processing dari image ini untuk memprediksi atau melihat ini tuh kira-kira gambarnya tuh angka berapa, angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini pertama dilakukan eh, X-train, Y-train, X-test, Y-test, mini-load, NIST, load data. Ini maksudnya adalah untuk meload ataupun mengambil data tersebut, lalu kita bagi. Kita ada X-trainnya, ada Y-trainnya, ada untuk testingnya, ini untuk testing, ini untuk training. Nah, pertama kita melakukan normalisasi data. Kenapa sih harus dilakukan normalisasi data? Karena data yang kita ambil kan gambar. Sementara komputer itu tidak tahu ataupun tidak mengenali gambar secara default. Jadi kita ubah dulu nih. Nah, yang pertama x-testnya equal to x-train juga, yang dimana kita membagi si gambar tersebut itu nilainya dari setiap pixel. Nah, itu kan ada nilainya ya. Nah, itu kita bagi. Baginya dengan berapa? Bagi dengan 255 ini sendiri. Nah, hasilnya itu nanti akan berupa angka 1 ataupun angka 0 yang dimana nanti akan menjadi biner. Nah, nanti angka 1 angka 0 inilah yang bakal dilakukan analisis. Kira-kira dari urutan-urutan ya itu kira-kira ini angka berapa gitu. Lalu di sini ada reshape min 1 28 281. Nah, min 1 ini artinya eh, Python akan melakukan otomatisasi terhadap si gambarnya, jadi dia fleksibel si ukurannya. Nah, ukuran sendiri secara default itu 28 kali 28. Nah, untuk satu ini maksudnya adalah channel. Channelnya itu kita pakai channel satu yaitu grayscale. Nah, ini pun sama ya dengan yang ini, cuman bedanya ini X-train, ini X-test. Jadi ini untuk trainingnya di reshape, yang ini untuk testingnya juga di reshape. Nah, untuk modelnya kita menggunakan CNN ya seperti tadi di awal. Nah, di sini dia menggunakan beberapa layer. Nah, pertama ada layer conv2D. Ini digunakan sebanyak dua kali ya. Yang pertama ini sini dan yang kedua ini fungsinya memang hampir sama ya. Jadi pertama 32 ini maksudnya adalah filternya. Kita menggunakan 32 filter dengan ukuran 3 kali 3. Nah, activation Relu ini untuk menangkap atau meningkatkan anti relevation dalam si modelnya. Nah, input shape-nya itu ukuran 2828 seperti tadi yang di atas dengan channelnya satu yaitu grayscale. Lalu di sini max pooling 2D ini maksudnya adalah untuk mempercepat, jadi yang diambil tuh 2 kali 2 bukan ukuran, jadi dia bakal lebih cepat lagi. Nah, untuk setelah itu kita pertegas lagi, tapi kita menggunakan 64 filter dengan ukuran yang sama. Berarti ini kita ambil fiturnya itu dia lebih detail lagi, lebih kompleks lagi yang diambil dari si gambarnya. Lalu kemudian di sana ada layer max pooling 2D lagi. Kita pakai lagi yang ini. Sama, dia ini untuk mengurangi dimensi fiturnya lagi kita kurangi. Jadi dia lebih cepat. Nah, di sini layer flatten ini tugasnya untuk mengubah si gambar tersebut yang tadinya gambar berubah menjadi satu dimension. Jadi si komputer ini bisa mendeteksi kira-kira tuh ini tuh angka berapa. Nah, di sini ada layer dense-nya 64. Ini maksudnya adalah 64 neuron atau 64 hidden layer yang kita gunakan pertama kali di sini untuk menggunakan relu sama ini. Sama seperti ini. Lalu kita menggunakan setelah 64 itu kita tambahin lagi hidden layer 10 dengan activation softmax. Jadi kita gunakan klasifikasi antara kelas 1 ataupun sampai kelas 9 karena dia sampai 10 kan. Lalu di sini ada compression model, optimizer kita menggunakan Adam, jadi dia itu adaptif. Dia itu bisa menyesuaikan setiap epochnya kira-kira bobotnya itu seperti apa. Lalu ini untuk data lossnya, jadi sparsi categorical, ini maksudnya untuk multi-classnya. Multi-classnya si loss ini nanti dikemanain. Nah, itu untuk mengukur matriks keakurasinya. Nah, di sini ada training model. Training modelnya ini kita simpan di dalam sebuah variabel bernama history.
Nah, ini ada X-Train, Y-Train dengan epoch 5. Jadi maksudnya adalah kita mentraining si data training ini sebanyak 5 kali iterasi penuh dengan X-Train ini sebagai nilainya, Y-Train ini sebagai labelnya. Nah, lalu dibarengi dengan validation datanya. Validation data yang ini kita barengin. Jadi kita cek nih setiap epochnya itu dia validationnya seperti apa sih gitu. Nah, untuk verbosnya dia dua. Ini maksudnya adalah untuk outputnya itu seperti apa. Mau verbos 0, verbos 1, atau verbos 2. Ada verbos 0 itu dia nggak ada outputnya. Verbos 1 dia ada output dengan bar chart. Yang ini dia nggak pakai bar chartnya. Lalu di sini ada evaluasi modelnya. Itu untuk evaluasi ya yang seperti di atas tadi. Untuk mengevaluasi apakah akurasinya bagus atau tidak. Dan mengukur akurasinya. Lalu di sini ada widget progression bar. Ini gunakan untuk tampilan untuk si user itu tahu progres dia udah berapa persen dalam pengolahan gambarnya itu udah berapa persen, 10%, 30%, apa udah selesai. Nah, di sini untuk preprocessing gambar sebelum diprediksi. Jadi pada saat kita masukkan gambar tersebut ini diubah dulu nih sama dia nih gambarnya. Pertama di-update dulu dia. Upgrade si progresnya itu ke 30% si bar ini. Kenapa? Karena udah di-upload. Nah, lalu setelah itu kita ubah ke grayscale. Misalnya gambar tersebut warnanya ada warna jadi kita ubah dulu ke grayscale. Lalu di sini ubah nih gambarnya nih. Jadi ukurannya sama dengan standar yang di atas yaitu 28 kali 28. Lalu juga ada kan normalisasinya dari 255. Jadi dibagi lagi agar hasilnya itu antara 1 ataupun 0. Lalu ada image reshape sama seperti di bawah di atas lagi, sorry. Itu bakal eh, diubah lagi bentuknya biar tuh lebih sesuai ukurannya 28 kali 28 dengan channel 1 yaitu grayscale. Nah, di sini untuk memprediksi hasilnya tuh seperti apa. Ini. Jadi untuk prediksi nih, angkanya setelah di-upload nih dia apa? Nah, jika uploaded filenya itu sudah apa ya, sudah sesuai dengan yang ditentukan, maka dia akan diprediksi nih. Nah, nanti di sini hasilnya tampilkan gambar dan hasil prediksi. Gambarnya akan diperlihatkan dengan ukuran 3x3 ya, menggunakan metode juga dengan si mapping gray. Nah, setelah itu udah nih, nanti kita dapat sebuah widgetnya. Nah, ini widgetnya untuk diupload. Nah, di sini pada saat kita sudah selesai saya running tadi, itu saya mendapatkan, jadi kita lihat ya, akurasinya 95% dengan loss 1,4. Nah, ini untuk file akurasinya 98%, 95. Jadi kalau dilihat ya, dia itu setiap epochnya itu ada peningkatan dari 95, 98, 99, 1, jadi 99,25 dan akhirnya 99,4. Nah, akurasi modelnya secara keseluruhan itu sekitar 99%. Ini udah berarti kesalahan atau errornya itu cuma 1% atau bahkan bisa di bawah 1%. Jadi ini sebagus. Nah, ini ada processing barnya yang tadi dijelaskan di atas. Nah, di sini kita bisa upload satu satu file ya. Nah, di sini ada beberapa yang udah saya buat di aplikasi Paint. Jadi contoh misalnya saya menggunakan yang nomor 7 deh. 7. Nah, pada saat di-upload dia processing dan ternyata benar prediksinya dia 7. Coba kita upload lagi misalnya yang ini. Nah, ternyata benar prediksinya 3. Jadi, bisa disimpulkan bahwa model ini sudah berhasil melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Kenapa? Karena memang pertama dari hasil akurasinya dia udah bagus banget 99% ya. Lalu juga setelah dilakukan pengujian, kita upload gambar kita, ternyata memang benar. Prediksinya benar, ada 7 dan juga ada 3. Nah, mungkin itu untuk si NN, lalu selanjutnya akan dilanjutkan di LSTM. Baik, di sini kita masuk ke dalam kode kedua yaitu kode LSTM. Di sini saya menggunakan Jupyter karena waktu tadi saya runningnya dua bersamaan, jadi biar lebih cepat saja. Nah, yang pertama kita di sini ada import ya, import dan juga pengambilan dari dataset itu sendiri. Pertama kita pakai TensorFlow seperti sebelumnya, lalu kita menggunakan Matplotlib gunanya untuk melakukan visualisasi data tadi. Nah, di sini kita menggunakan dataset IMDb, yaitu kita ingin melihat sentimen dari review film. Apakah sentimen ini tuh positif kah atau negatif masuknya? Nah, di sini kita setelah udah berhasil diimport ya, itu kita pertama di load dulu nih si datasetnya. Pertama kita max feature-nya tuh sekitar 10.000. Jadi ada 10.000 kata.
yang unik yang akan digunakan sebagai dataset yang akan kita gunakan. Lalu ada max lainnya, yaitu maksudnya adalah panjang maksimal dari si review ini ya hanya sekitar 200 kata. Jika memang kelebihan dari 200 kata, maka akan dipotong atau istilahnya adalah di padding. Nah, di sini ada extend white train, MDB load data, number maximal feature. Nah, ini maksudnya adalah pembagiannya extend white train-nya itu datanya berapa untuk pembagiannya. Di sini jika dilihat itu sekitar ada yang hampir sama ya. Nah, ini untuk yang padding sequence-nya untuk seperti tadi yang dijelaskan ya. Itu untuk memotong ataupun panjang inputnya itu dia bakal sama. Jadi si X train-nya 200, Y train-nya pun 200. Sepertinya 200 nih. Yang disesuaikan ya, ini kan marginnya ya. Nah, terus ada model LSTM-nya. Ini modelnya yang akan kita gunakan itu long short term memory yang dimana kita menggunakan sequential. Nah, di sini kita embedding. Jadi kita pertama max feature-nya itu 128 ya. Lalu di sini kita menggunakan layer 64. Maksudnya sih ada apa nih 64? Nah, 64 ini kita gunakan maksudnya adalah 64 neuron. Jadi kita pakai neural network juga tapi yang pakai yang RNN. Lalu di sini ada dropout 0,2. Maksudnya adalah kita menghilangkan ad- overfitting ya. Jadi biar dia itu tidak overfitting, yaitu sekitar 0,2 atau 20% dari total neural network yang dilakukan tapi secara acak. Nah, kalau kemudian kita recurrent dropout lagi, tapi ini yang ditanamkan di dalam modelnya langsung. Nah, di sini ada layer dense, yaitu satu, activationnya itu sigmoid. Jadi maksudnya itu adalah eh, dia itu hanya yang ini nih, yang satu ini, itu hanya outputnya cuma satu layer aja, satu layer, yang dimana antara true atau false. Yang dimana true atau false ini satu atau nol sigmoid ya. Satu itu berarti positif, nol itu berarti negatif karena nanti outputnya memang apakah ini tuh positif sentimen positif atau sentimen negatif. Cuma dua. Lalu di sini kita seperti di CNN tadi kita menggunakan Adam ya untuk membuat si bobotnya itu error terus dia semakin kecil selama proses trainingnya gitu. Nah, ini untuk close-nya juga sama untuk klasifikasi, lalu akurasinya di matrix untuk pengukuran akurasinya. Nah, di sini untuk training modelnya sama ya, di dalam history juga ditaruhnya. Lalu X-train, Y-train, epochnya juga sama 5, jadi perulangan selama 5 kali, iterasi penuh 5 kali. Nah, dengan batch size 32, nah validation datanya ini sama, kita melakukan validasi gitu datanya selama per epoch itu berapa. Nah, di sini ada test loss-nya sama akurasi sentimennya berapa gitu ya. Ya di sini kita lihat dulu test loss-nya itu berapa sama tes akurasi itu berapa. Jadi kita lihat di sini juga ada verbose ya. Verbose ada dua sama seperti tadi. Jadi mau outputnya berapa, mau outputnya seperti apa. Nah di sini ada visualisasinya. Di sini kita menggunakan visualisasi dari sini ke sini ya. Ini ada dev. Di sini eh, gunanya adalah untuk melihat gitu secara bagaimana hasil dari plot loss-nya dan juga plot akurasinya itu seperti apa. Dengan label kita menggunakan training loss, training accuracy. Terus ini untuk memanggil visualisasinya. Nah, ini untuk tambahannya yang kayak saya tambahkan untuk fungsi prediksi dari teksnya. Nah, di sini ada word index IMDb. Kita ambil indeksnya tuh dari dataset IMDb lagi. Kita ambil kata-katanya berdasarkan dengan indeksnya. Lalu di sini encode dulu. Pertama, diubah dulu dari teksnya nih menjadi format numerik sesuai dengan si IMDb-nya. Nah, wordnya ini kita menggunakan text stopper. Jadi dia itu setiap huruf itu dia menjadi otomatis huruf kecil. Kemudian untuk prediksi sentimennya itu dia akan sebagai inputan ya. Itu apakah masuk ke dalam sentimen positif ataupun sentimen negatif. Di sini kalau misal dilihat ya, sentimen is equal to positif. Sentimen itu akan bernilai positif jika prediksinya itu bernilai 0,5, lebih dari 0,5. Selain dari itu maka akan berhasil negatif. Jadi kalau misalnya hasilnya itu 0,43 sekian, itu berarti dia sentimennya sentimen negatif. Kemungkinan sentimen negatif. Nanti di sini akan print. Nah, sentimen itu berapa, sentimen apa, dan probabilitasnya itu berapa. Apakah 0, sekian, 0,2, 0,9, dan sebagainya. Jadi untuk, nah ini untuk masukkan inputan ya.
Nah, di sini bisa kita lihat di epochnya kita menggunakan epoch 5 ya, 5 kali iterasi. Dengan kita lihat akurasinya itu dari 81% naik setiap iterasi, berarti kan benar ya si Adam tadi itu berhasil mengurangi errornya setiap epochnya. Jadi sini yang tadi 81 naik ke 90%, naik ke 93, naik ke 94 sampai naik ke 95 yang terakhir. Nah, secara keseluruhannya modelnya itu mendapatkan sekitar 86% akurasinya. Ini entah ini untuk plotnya ya, ini training loss-nya, validation loss-nya seperti ini dan sebagainya. Nah, di sini ada sebuah inputan. Nah, di sini saya udah menyiapkan beberapa contoh ya. Di sini ada sentimen positif dan di sini sentimen negatif. Misalnya saya menggunakan yang ini. Saya copy, saya taruh dan saya enter, maka akan keluar. Nah, materi yang ini reviewnya ya. Lalu prediksi sentimen dia positif, probabilitasnya sekitar 0,86. Berarti dia memprediksi oh ini sepertinya positif. Mungkin ini dengan menggunakan pencocokan ya. Jadi kayak contoh misalnya best movies itu bisa menjadi poin plus lagi. Contoh misalnya lagi, misalnya yang ini. Nah, pada saat kita menggunakan yang ini reviewnya ya. Nah, nanti ternyata kita dapat prediksi sentimen itu negatif, yaitu sekitar 0,3. Jadi ini sangat rendah, dia itu di bawah 0,5 seperti yang di atas tadi dijelaskan. Kalau misalnya lebih dari 0,5 dia positif, kalau kurang dari 0,5 dia negatif. Jadi outputnya cuma dua antara true atau false, satu atau nol, seperti itu. Nah, berarti ini bisa dikategorikan sebagai sudah bagus ya dari akurasinya karena memang berhasil untuk melihat apakah si em, model ini berhasil atau tidak sesuai atau tidak dengan review-review yang sudah kita masukkan. Dan ternyata setelah dilihat itu berhasil memprediksi dengan cukup baik. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.